Saudara, hari ini 19 Mei 2023 jadi batas akhir pelunasan biaya haji. Namun ada calon jemaah haji yang belum melunasi pasca naiknya biaya perjalanan haji. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan biaya haji tahun ini 49,8 juta rupiah, naik dari tahun 2022 yang besarnya 39,8 juta rupiah. Sementara itu kuota haji tahun ini 211.320 orang. Dari jumlah tersebut 8.000 diantaranya merupakan kuota tambahan. Naiknya biaya haji mengakibatkan sebagian calon jemaah haji belum melunasi biaya haji hingga batas akhir hari ini. Lalu bagaimana nasib mereka selanjutnya? Kita akan bahas lengkapnya usai tayangan berikut ini. Cita-cita Nasruddin dan Ayat Royati untuk beribadah ke Tanah Suci tahun ini sejak 20 tahun lalu sirna. Keduanya merupakan calon jemaah haji cadangan di tahun 2023 asal Kuningan, Jawa Barat, namun tidak mampu melunasi biaya haji yang jatuh tempo pada hari ini. Pasangan suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayuran di Pasar Baru Kuningan ini tidak dapat melunasi biaya haji yang naik karena tidak punya cukup uang. Bukan inti. Kenapa, Bu? Nggak tahu, yang lainnya pada mundur. Karena Biaya, kenaikan biaya. Oke, Ibu sendiri gimana? Sanggup? Saya juga nggak sanggup biayanya. Karena Kesulitan biayanya. berapa sih? Bu, katanya tambahannya satu orang teh 28 juta. Di Indramayu, Jawa Barat, seorang calon haji terpaksa mengutang dan menggunakan uang modal usaha untuk biaya pelunasan haji tahun ini. Sariratul Janah, calon haji asal desa Pekandangan, terpaksa meminjam uang ke tetangganya sebab tabungannya tidak cukup untuk membayar biaya tambahan haji yang naik lebih dari 20 juta rupiah. Awalnya gimana sih Bu sampai sempat mau tertunda keberangkatan haji gara-gara uangnya tersimpan? Ya karena uangnya itu nggak ada, Pak. Uangnya kan kita nggak ada, ini juga pinjem-pinjem buat orang tua sakit, orang tua ya kadang kebutuhan kan kadang mendesak ada aja. Jadi kalau tidak mau utang ataupun meminjam ke siapa, berarti nggak berangkat dong? Ya berangkat sih, Pak. Masa saya nunggu udah 12 tahun. Ya ini berarti keberangkatan Ibu nih hasil Ya. dari utang-utang? Iya, sama utang juga sama, ya mungkin saya kan jualan. Kisah berbeda dialami Suwani yang akhirnya bisa berangkat haji setelah menanti 10 tahun. Calon jemaah haji asal Semarang akhirnya bisa melunasi biaya haji pada Jumat pagi. Suwandi daftar haji pada tahun 2012 dengan memberi uang muka 25 juta rupiah dan akhirnya bisa melunasi kekurangan biaya dengan total 49 juta lebih. Ya sekitar 10 tahun Pak saya daftarnya. Ya sesuai dengan peraturan pemerintah ya, sudah tahun berapa tahun bisa mengikuti untuk haji. Untuk biayanya berapa, Pak? Biayanya kan ada uang setor pertama sekitar 25.000. Itu juta. Waktu itu untuk mendapatkan porsi ya. Iya. Tapi terus setelah mau pemberangkatan untuk tahun ini agak mahal memang. Berapa, Pak? Hampir 25 juta. Sementara itu hingga hari terakhir perpanjangan waktu pelunasan biaya haji, sebanyak 499 jemaah calon haji di Sulawesi Selatan belum melunasi biaya haji. 100 diantaranya berasal dari kota Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 499 jemaah calon haji Sulawesi Selatan belum melunasi biaya haji untuk keberangkatan tahun 2023. Para calon haji berasal dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Tidak melunasi sekitar 6%. 6%. Yang sudah melunas 94%, belum melunasi sekitar 6%. Tapi kami tidak khawatir dengan kekosongan kota ini karena cadangan kami sudah siap, sudah melunasi. Direktur Umroh dan Haji Khusus Kemenak Nur Arifin menyebut, untuk kuota haji khusus hampir 100% sudah melunasi pembayaran biaya haji. Hanya tinggal merampungkan biaya petugas haji yang banyak digabungkan atau konsorsium. Posisi saat ini dari kuota 17.680 itu untuk jamaah sebanyak 16.305 sudah selesai pelunasan, dan untuk petugas haji khusus sebanyak 1.375 sedang proses pelunasan.
Karena untuk petugas ini ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain konsorsium. Apabila satu PIHK memiliki jamaah kurang dari 45, maka perlu dilakukan penggabungan atau konsorsium. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 orang. Biaya haji saat ini ditetapkan pemerintah di angka 49,8 juta rupiah. Besaran tambahan saat pelunasan ini tergantung dari dana yang sudah disetorkan oleh masing-masing calon jemaah haji. Meskipun ada kuota cadangan, tapi nyatanya tidak semua calon jemaah haji bisa memuluskan langkah beribadah ke Tanah Suci karena kendala biaya gagal melunasi biaya haji per hari ini. Tim Liputan Kompas TV. Lebih dari 20 juta per orang memberatkan calon jemaah haji. Kita bahas bersama dengan Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sihdu Kemenak, dan juga sudah bergabung pasangan suami istri yang gagal berangkat haji tahun ini karena tidak sanggup melunasi biaya haji. Ada Bapak Nana Nasruddin dan istri Ibu Ayat Royati dari Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaja, Pak Nana, dan Bu Ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Nana dan Bu Ayat, boleh diceritakan, kami pertama-tama turut prihatin Bapak Ibu tidak jadi berangkat ke Tanah Suci. Mohon maaf saya harus bertanya bagaimana ceritanya awal Bapak Ibu masuk kuota cadangan sampai akhirnya gagal bayar, Pak. Tadinya sih bunga kalau gitu, tapi tahu-tahu teh kok itunya pembayarannya besar, dikira teh nggak naik gitu. Jadi saya belum siap uangnya, jadi gagal. Ibu dikasih tahu bahwa masuk kuota cadangannya, ingat atau tidak Bu Ayat itu kapan? Kasih apanya yang Dikasih tahu bahwa Ibu tuh masuk kuota cadangan bulan apa, Bu? Bulan ini juga? bulan ini ya. Oh, bulan Bulan ini tanggal 12 ya, Pak? Iya. Tanggal 12 dikasih itu informasinya teh. Terus Bapak itu ke mana, Pak? Kemana ke sana? Ke BIH itu. Ke BIH, ya. suruh dilunasin. Tapi udah ke situ teh, saya teh belum ada uangnya, nggak mencukupi. Kata anak-anak aku, ya senanta Bu, udah biarin tahun depan aja, sekarang belum pada siap biayanya. Ya kondisi ibunya juga belum siap. Karena dadakan ya Bu ya? Dadakan. Dan tahu-tahunya kan saya lagi di pasar jam 4, suruh panggilan, bisa tahun ini berangkat Bu, asal dilunasi ke situ. Tapi kalau Ibu tidak jadi berangkat tahun ini, dijanjikan tahun depan tetap ya Bu ya, sesuai dengan tahun yang semestinya? Iya. Kalau tahun depan mah kan udah siap-siap, udah mikirin dulu lah. Iya. Kalau sekarang kan mendadak nggak bisa. Cari uangnya kemana, setengah bulan harus lunas. Iya. Ibu, jadi per orang itu 20 juta tambahannya. Kalau berdua dengan Bapak 40 juta, betul Ibu? Tambahannya? Katanya 28. Tambahannya berapa? 28 ya? Iya. Kalau berdua kan 56. Iya, 56 juta untuk 2 orang. Saya tanya ke Pak Jaja. Pak Jaja, ini mungkin bukan Pak Nana dan Bu Ayat saja yang gagal bayar karena masuk kuota tambahan. Nah, seperti apa? Karena ini kan batasnya 19 Mei, betul ya Pak Jaja ya? Iya betul Mbak. Iya. Ya, Pak Jaja boleh dijelaskan kalau yang gagal bayar bisa dijaminkah akan tetap berangkat sesuai dengan tahun berangkatnya tahun depan? Saya salam dulu Mbak kepada Bapak pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana dan Pak siapa namanya? Pak Nana dan Bu Ayat. Bu Ayat, Pak Nana dan Pak Ayat. Gini Pak Nana, Bu Ayat, memang tidak bisa dihindari ya bahwa kenaikan BPIH tahun 2023 ini ada kenaikan. Pada hakikatnya kami pun juga sangat prihatin ya, tetapi juga tidak bisa dihindari
bahwa karena beberapa hal adanya kenaikan biaya. Yang pertama adalah pesawat penerbangan, yang kedua nilai kurs dan juga pajak di Arab Saudi. Dan ditambah satu lagi dengan biaya masyair. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan adanya kenaikan di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga di dalam pembahasan dengan BPKH dan juga kami rapat dengan Komisi 8 sebagaimana aturan pemerintah atau dalam undang-undang menyatakan bahwa penentuan biaya besaran BPIH itu bersama-sama dengan DPR. Disitulah dibahas dari poin per poin, di mana di dalam BPIH itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah biaya yang dibayar oleh jamaah yang disebut dengan BP, yang kedua nilai manfaat. Nah, kalau memang nilai manfaatnya yang diambil yaitu dari dana yang di BPKH hasil kelolaan sasaran yang 25 juta, itu tentunya juga akan bagaimana keberlanjutan dan keadilan bagi jamaah yang belum berangkat. Setelah kita menghitung itu semuanya bersama-sama dengan DPR, maka ditetapkanlah sebagaimana yang tadi Bu Nana dan Pak Pantu yang kita sampaikan bagaimana tentang biaya yang dibayar tahun 2023. Demikian Mbak, berkaitan dengan mengapa ada kenaikan biaya BPIH. Nah, kalau tidak bisa membayar, gagal bayar tahun ini, kuota cadangan atau kuota tambahan ini, Pak Jaja, apakah Pak Nana, Bu Ayat, dan calon jamaah haji yang bernasib sama masuk kuota prioritas tahun depan? Nah, alhamdulillah dalam undang-undang ini sudah mengakomodir Mbak, di mana bagi jamaah haji yang tidak berangkat tahun ini, porsinya masuk tahun ini ataupun juga cadangan, ini adalah merupakan prioritas di dalam penyelenggaraan haji nanti 2 tahun 2024. Demikian Mbak. Alhamdulillah, jadi masuk prioritas kuota tahun depan. Pak Nana, Bu Ayat berharap tahun depan berjodoh ya untuk ke Tanah Suci? Amin. 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 Nah, sambil menunggu tahun depan berarti apa saja persiapannya sekarang dari Pak Nana, Bu Ayat, dibantu anak-anak juga? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama kali kemarin kan sudah ke Cirebon, bikin paspor dulu. Kita bikin paspor mah, Sudah bikin. tapi Katanya paspornya jangkanya panjang gitu. Iya betul, paspor dulu ya Pak ya, Bu ya. Selain itu biaya juga disiapkan berarti ya bekal untuk tahun depan. Insya Allah lah. kecil lah sedikit-sedikit. Ngumpulin lagi, Ngumpulin. Lagi arisan. Ya diusahakan. Sehari lah 50.000 sudah mampu. Iya, insya Allah semoga dimampukan. Nah, Pak Jaja untuk kuota cadangan tahun ini yang tidak bisa berangkat. Nah, apa saja pesannya untuk menyiapkan diri di tahun depan begitu ya agar bisa siap karena masuk kuota prioritas juga, Pak Jaja? Terima kasih Mbak. Saya titip pesan ya kepada kawan-kawan semuanya dan juga keluarga para jamaah haji yang tahun ini mungkin gagal berangkat. Mudah-mudahan di tahun depan akan berangkat. Ada beberapa tips ya atau juga saya ingatkan persiapan kita dalam rangka persiapan haji tahun 2024 yang akan datang. Yang pertama adalah jaga kesehatan. Yang kedua persiapan biayanya. Dan ketiga tentunya dokumen-dokumen perjalanan haji itu disiapkan. Dengan ketiga hal itu mudah-mudahan di tahun 2024 nanti Bapak dan Ibu dapat memenuhi panggilan haji tahun 2024. Demikian Mbak. Apa ini jadi catatan dan evaluasi juga karena kan pemberitahuannya mendadak begitu dalam waktu 1 bulan tidak semua calon haji mampu untuk melunasi itu. Apa jadi catatan tahun depan misalnya diberikan rentang waktu yang lebih lagi untuk kuota tambahan ini Pak Jaja atau seperti apa mekanismenya? Ini Mbak, disitulah penyelenggaraan haji ibadah haji tahun 2024 tentunya ini kan sudah jelas menjadi prioritas dari kuota yang akan diberikan kepada jemaah yang belum berangkat. Nah, dari dokumen-dokumen yang tadi yang disiapkan, Mbak, tentunya ini menjadi dasar kita ya. Dan saya nanti melunasi sebagaimana BPIH, tentunya keistiqomahan jamaah ini adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu adalah merupakan persyaratan utama. Istiqomah itu adalah kemampuan kesehatannya, kesehatan pembiayaannya, dan yang lain-lainnya. Itu Mbak. Dan kalau bicara kuota tambahan ini biasanya dapatnya waktunya memang mepet jelang keberangkatan atau seperti apa? Itu yang jadi tantangan ya Pak Jaja? Ini Mbak, kuota tambahan itu diberikan oleh Saudi Mbak.
Oleh Saudi ya? Kita setiap tahun, dalam hal ini Pak Menteri Agama selalu mengusulkan adanya penambahan. Dan memang timbulnya angka tambahan ini biasanya Mbak menjelangnya akhir seperti ini. Karena juga Saudi juga kan dari kuota yang ditentukan ke masing-masing negara, biasanya itu ada negara yang tidak mengirim atau mengurangi kuotanya. Nah, kuota yang tidak digunakan itulah salah satunya akan digunakan oleh negara yang paling banyak mengirim jamaahnya. Kita telah meminta beberapa kali kepada Kementerian Haji di Saudi. Alhamdulillah tahun lalu kita 10.000 tidak tersanggupi karena seminggu sebelum keberangkatan itu baru diusulkan. Baru mengajukan apa? Yang kedua, tahun ini kita mendapatkan tambahan 10.000, Mbak. 8.000, maaf, 8.000. Nah, dari 8.000 ini yang sudah pasti berangkat semuanya bisa berangkatkah? Misalnya yang gagal bayar apakah digantikan otomatis dengan calon jemaah lainnya? Ya, otomatis, Mbak. Itu secara ujung kacang nomor yang di belakangnya atau yang di bawahnya naik. Dan terakhir bayar itu kan jam 3 sore tadi, betul Bapak? Nah, sampai sekarang apakah semuanya sudah memenuhi full kuota 8.000 itu diisi? Untuk yang 8.000 masih belum, Mbak, karena kita masih menunggu keputusan rapat pada hari Selasa nanti dengan DPR. Nanti bagaimana pembagian kuota yang 8.000 ini. Karena dalam undang-undang ada 8% untuk haji khusus dan yang lainnya mayoritas adalah untuk haji reguler. Ya mudah-mudahan saja nanti hasil dari pada malam hari ini alhamdulillah telah terpenuhi kuota sebagaimana yang telah ditetapkan. Tinggal kita menentukan cadangan ini yang akan nanti kita menunggu bersama DPR bagaimana keputusan penggunaan dari kuota yang 8.000 ini. Gitu, Pak. Oh, jadi nanti akan diputuskannya bersama dengan DPR ya, Pak ya? Kalaupun ada yang masih kosong kuota itu, gagal bayar dan sebagainya, diputuskan dengan DPR akan diberikan kepada siapa, begitu ya? Iya. Nah, kalau dari Pak Nana, Bu Ayat, apa yang saat ini tadi selain yang dipersiapkan, doanya seperti apa juga dari keluarga agar yang pertama tentu diberikan kesehatan ya, Pak dan Bu, untuk siap tahun depan berangkat, apa saja harapannya, apa saja persiapan dan doanya? Mudah-mudahan Pak dikasih kesehatan badannya, banyak rezekinya, mampu keinginan kecapean. Amin. Itu dari dulu pengen maka berangkat Pak. Iya, amin, amin ya robbal alamin. Doa untuk Pak Nana Nasruddin, Ibu Ayat Royati, dari kita semua agar tahun depan diberikan umur, diberikan rezeki untuk pergi ke Tanah Suci ya Pak, Bu. Dan juga semuanya berjalan lancar keberangkatan calon jamaah haji ke Tanah Suci tahun ini. Terima kasih atas waktunya Pak Jaja Jalani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sihdu Kemenak. Terima kasih Pak Nana Nasruddin, Ibu Ayat Royati, hatur nuhun langsung dari Kuningan, Jawa Barat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.